Lebih cepat 0,6 dari Fitra Eri, luar biasa. Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama saya Demas Agil di segmen Nge-Podcast, Ngepoin Motorsport Podcast. Hari ini masih di Eduton Arena, BSD City, dan terima kasih kepada para pemirsa dan juga Alinka atas saran-sarannya untuk memindahkan posisi yang tadi di sana, sekarang ada di sini di bawah tenda, jadi semua lebih adem. Untuk episode kelima hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat legendaris, sangat berjasa juga buat saya pribadi tentunya, karena beliau ini sangat senior di motorsport Indonesia, khususnya bidangnya slalom, atau sekarang dibilangnya autokana atau gymkhana. Beliau sudah juara nasional 13 kali, paling banyak di slalom saat ini. Dan mari kita sambut, terima kasih sudah datang Om James Sanger. Selamat. Om James. Mas. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Sama-sama Om James, terima Senang kasih. bisa bergabung di sini. Wah, terima kasih Om James sudah datang jauh-jauh. Langsung aja nih Om. Iya. Kita, kayak episode sebelumnya, kita suka ngepoin para legenda-legenda motorsport di Indonesia, dan menurut saya Om James adalah legenda motorsport di slalom dengan raihan 13 juara nasional terbanyak di Indonesia. Itu kita pengen tahu awal karirnya dimulai itu bagaimana Om? Tahun berapa? Terus awalnya bisa slalom itu bagaimana? Ya, sedikit saya cerita ya. Saya tinggal dulu di Kota Palembang. Ketika tahun 85 itu saya pertama kali mengikuti kejuaraan motorsport, tapi waktu itu time rally. Jadi yang rame di daerah itu time rally. Saya mengikuti time rally. Tahun 86 ada kejuaraan slalom di Kota Palembang, tapi diikuti oleh lumayan ada beberapa peserta dari luar daerah. Nah di situ saya langsung mendapatkan hasil terbaik. Oke. Mendapatkan hasil terbaik. Nah dari modal itulah saya akan, wah enak juga slalom ya, apa namanya itu. Ya pada saat itu kita kan tidak mengerti, terlalu banyak mengerti tentang teknik, terus masalah kendaraannya, kok agak gampang ini menang ya kan. Tapi ketika itu tahun 87 itu vakum di sana slalom, adanya hanya apa namanya kejuaraan time rally, ya ikut-ikut time rally. Nah, terus ketika tahun 88, seingat saya ya, itu baru ada yang namanya kejurnas slalom. Oke. Kejuaraan nasional slalom. Nah itu putaran pertamanya itu ada di Solo. Nah itu saya ikut di Solo. Ketika ikut di Solo, saya dengan kategori pemula, alhamdulillah bisa dapat yang terbaik tapi di kelas pemula. Oke. Gitu. Udah itu saya nggak ikut lagi. Tahun 89 kejuaraan nasional lagi. Tapi waktu itu langsung kita junior ya, apa namanya, karena sudah pernah menang pemula langsung naik kelas ke junior. Oke. Junior, dan alhamdulillah ya dapat lagi tuh hasil terbaik di kelas junior, kategori junior. Nah setelah itu ikut lagi putaran berikutnya, itu udah non sidit. Oke. Ada 4 ya. Oke. Jadi pemula, junior, non sidit, sidit. Ikut di non sidit, dan alhamdulillah Juara lagi? dapat juga hasil terbaik dan mendapat juara umum 2. Oke. Nah, gitu. Nah setelah itu kalau tidak salah pertengahan tahun 89, saya sama tim pabrikan waktu itu Suzuki, saya diajak gabung. Nah, bergabunglah saya di Suzuki bersama-sama. Banyak teman di situ, salah satunya papanya Demas, omnya Demas, Pak Agus Dewansa sama Mas Andi kan. Ya sama mama juga lah. Iya. Begitu untuk kelas wanitanya.
Nah, udah berjalannya waktu tahun 90. Nah, tahun 90 saya baru bisa merasakan juara nasional tahun 90. Oke. Awal saya bisa mendapatkan hasil terbaik di slalom. Waktu itu saya menang 6 putaran dari 7 putaran. Ya, itulah perjalanannya. Saya ikut slalom sampai aktif kemarin sampai tahun 2018. Setelah itu pas COVID saya stop dan sekarang lagi istirahat dulu deh untuk slalom. Gitu. Iya, jadi pertama slalom Om James tahun 86. Langsung Ya. juara umum. Ya, tapi di kejuaraan daerah ya. Juara daerah. Nah, makanya Om James itu dulu dijulukinnya bocah ajaib. Betul nggak, Om? Ya, kalangan teman-teman. Iya, jadi karena sekali ikut langsung juara, sekali ikut langsung juara, sampai akhirnya dibilangnya bocah ajaib waktu itu. Iya. Terus berarti Om James tahun 90 masuk tim pabrikan Suzuki waktu itu? Tahun 89 pertengahan. 89 pertengahan, Iya. 90-nya langsung juara nasional. Iya, alhamdulillah. Berapa kali beruntun tuh setelah itu? 6 seri dari 7. Iya. Yang satunya kalau nggak salah, Om James kalahnya gara-gara penontonnya masuk lapangan. Betul. Ya, Boleh ceritain dong. karena saya yang salah lah. Coba ceritain gitu, Om. Jadi kalau nggak salah itu di Medan, karena itu putaran kelima kalau nggak salah ya. Nontonnya antusias banget, itu menutupi kun. Jadi kunnya ada hijau sama merah, yang hijaunya ketutupan. Jadi saya bingung ini harus lihat mana, ini manusia ini kun. Jadi saya salah mengambil arah. Saya yang salah. Jadi ya harus puas di nomor 5 waktu di putaran 5 waktu itu. Oke, udah kena penalti masih nomor 5. Ya, alhamdulillah nomor 5. Jadi juara 6 kali dari 7 seri, berarti hampir sempurna tuh tahun itu. Hampir aja. Hampir sempurna. Nah, terus apa titik balik Om menekuni dunia balap di Indonesia ini? Maksudnya dulu kalau nggak salah Om James ini atlet renang juga ya Om? Oh iya. Jadi kenapa Om akhirnya beralih ke balap mobil aja? Gitu. Nah, waktu itu kan saya waktu di Palembang, itu tinggal di kompleks di Pusri, itu kan ada kolam renang, jadi kita olahraga ya paling latihan renang, bener, atau yang lain-lain, tapi saya hobinya renang. Dan akhirnya di situ ada pelatih, akhirnya kita mengikuti klub, anggota klub, dan akhirnya ikut beberapa pertandingan. Dan terakhir ya pernah ikut kelompok umur sampai kelompok umur 4 saya kalau nggak salah. Umur 12 tahun ke bawah. Itu kalau nggak salah masih kelas 6 SD ya. Ya pernah saya mengikuti sampai kejuaraan di beberapa kota. Jadi itu kejuaraan nasional di Malang, di Bandung, Jakarta gitu. Nah setelah itu orang tua pindah ke daerah, ke Cilacap. Saya harus melanjutkan sekolah di Cilacap. Di sana kebenaran nggak punya klub renang. Saya berhenti berenangnya. Baru menjelang SMP, hobi-hobi bawa mobil, bisa bawa mobil. Terus setelah itu SMA, kembali lagi ke Palembang. Dan banyak ketemu teman-teman. Sering bergelut dengan mobil, ya akhirnya coba-coba itu tadi. Bisa yakin akhirnya balap gitu, serius di tim pabrikan gitu. Apa Om? Kenapa waktu itu? Kebenaran waktu itu kan kita waktu saya masih privateer sering di pertandingan di Palembang itu ketemu dengan, walaupun event bukan ke Jurda, itu tim pabrikan suka datang ke Suzuki. Jadi sering saya berkompetisi dengan tim Suzuki. Akhirnya ketika kita tanding di mana, di Jambi, manajernya tim Suzuki itu Pak Aris Indra, itu dia bilang, James mau nggak bergabung dengan Suzuki? Kalau mau nanti kebenaran minggu depannya ada slalom di Jakarta deh, saya lupa di mana. Coba lo datang ke Jakarta katanya, nanti gabung sama kita. Ya semenjak itulah saya gabung, saya terima. Ya itu ketemu papanya ada yang masuk. Kalau macam. Kalau Om James nggak balap,
Om ngapain rencananya? Pada waktu itu kan Om ditawarin untuk pabrikan, akhirnya Om fokus di balap. Kalau misalkan Om waktu itu nggak balap, kira-kira Om James sekarang lagi di manakah? Lagi ngapain kah? Wira swasta kali. Wira swasta. Ya. Karena hobinya jalan-jalan, jadi waktunya kan nggak terlalu terikat. Oke. Nah, kita juga ada fun fact. Kebetulan fun fact-nya tadi requestan dari Jason. Jadi Om James ini ketika datang, saya refleks. Manggilnya bukan Om James. Saya manggilnya Om Cici. Ya. Dari awal saya kecil, saya kenal Om James, saya selalu manggilnya Om Cici, Om Cici. Bahkan saya juga nggak tahu kenapa dipanggil Om Cici. Padahal kita udah kenal lumayan lama. Saya juga pernah satu tim juga balapan sama Om James waktu itu. Coba Om, kenapa Om Cici dipanggil ya? Tapi saya boleh ngutang ya. Apa tuh? Saya sendiri nggak tahu pasti, tapi itu ibu saya yang pertama kali manggil katanya gitu. Oke. Jadi saya nggak begitu tahu pasti kenapa saya sampai dipanggil Cici gitu. Berarti Om juga nggak tahu pasti? Nggak tahu pasti. Tapi dari kecil dipanggilnya Cici dipanggil. Om Cici? Iya. Jason, pertanyaan kamu bagus sekali. Bagus pertanyaan. Jadi utang saya nanti saya kapan saya kasih tahu deh Mas. Mungkin Om Cici nanti tulis di kolom komentar ya. Ini dari dulu Om? Dari dulu ya. Dari kecil? Dari kecil. Ini Papa Demas waktu itu panggil Om Cici nggak? Awal Om Cici? Cici gitu? Iya. Oh, oke. Panggilannya Cici emang. Panggilannya Cici? Iya. Oke. Nah, Om James ini balapan sudah lama banget. 13 juara nasional ya Om. Di slalom. Terbanyak di slalom saat ini 13 kali. Keduanya saya 8 kali. Masih beda 5. Tapi era saya agak beda. Era saya setahun bisa 3 juara nasional. Karena ada 3 kelas utama yang dilombain. Waktu Om Cici itu hanya satu gelar juara nasional. Jadi untuk bisa sampai 13 di era Om Cici itu perlu waktu yang lama sekali. Sementara saya waktu kemarin 8 juara nasional slalom hanya perlu waktu 7 tahun atau 8 tahun untuk dapat 8. Nah, Om Cici pastinya sudah lebih lama. Dan untuk Asia berapa kali Om? Saya pertama kali ikut kan, tapi waktu itu masih seperti uji coba. Jadi waktu sama Papa Malaysia juga, kalau nggak salah. Iya. Itu saya tahun 2003-2004 itu. Oh iya. 2003. Itu ke satu juga. Terus kita bikin tahun 2005 di Palembang. Di Musi Banyuasin. Itu juga dapat hasil terbaik. Dan waktu kita bikin juga kemarin itu bareng Anza. Tapi yang yang individunya cuma 2 kali. Individu 2 kali. Nah, dari sekian banyak Om James pernah balapan. Saya juga pernah nonton Om James waktu itu balap touring di Sentul pakai Timor. Ya. Lawan Papa juga. Saya nonton tuh waktu itu. Nah, dari sekian banyak mobil favorit Om James yang mana? Dulu Om James tuh pernah pakai Starlet kapsul. Saya masih nonton tuh waktu itu. Dogbox kalau nggak salah. Iya. Terus era-era setelah itu Om di Toyota. Iya. Jadi Om James ini dulu di Toyota juga. Kebetulan kita selalu gantian ya Om. Gantian. Jadi Om James masuk Toyota, terus Om James pindah, saya masuk Toyota. Om James waktu itu pindah ke Bontang. Dari Bontang Om James pindah ke NFT. Saya ke Bontang. Akhirnya sempat kita bareng di NFT. Nah, dari sekian banyak mobil yang Om pernah pakai untuk balap dan Om pernah juara, mana mobil favorit Om? Semua. Kalau slalom tuh saya suka dulu ada mobil Swift. Swift tahun 85 ya. Oh, yang 1000 cc ya, itu yang kayak mamanya Andi juga, Demas juga punya. Iya, kayak mama punya. Iya. Oke. Ya itu karena mobilnya 1000 cc tapi jauh waktunya bisa mengalahkan yang 1300. Dan easy handling dan segala macam lah, itu mobil perfect. Nah, jadi favoritnya Om itu, Swift ya, itu. Betul. Nah, Swift itu nanti mungkin kita bisa kasih cuplikan fotonya ya, Swift ya. Swift itu, berarti Swift itu saya kebetulan adiknya Mama punya Swift itu, Om James juga tahu. Nah, fun fact-nya lagi, ini cerita dari papa saya. Dulu Swift itu bisa
Om James menang jauh dibanding yang lain. Nah, yang lain waktu eranya pakai pickup, pakai Katana, LJ80. iya pakai itu segala macam. Om James bisa menang pakai Swift itu jauh karena Om James tangannya kuat banget. Jadi Swift itu nggak power steering waktu itu. Jadi yang bisa nyetir mobil itu cuma Om James doang. Karena Om James tangannya kuat banget. Bahkan papa saya bilang, saya nggak kuat motor setir, tapi Om James kuat. Nah dulu itu juga di pedok saya suka bercandaan, Om, tangannya masih keras kayak dulu nggak Om? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Dulu Om James kalau misalkan kayak dia begini, coba tekan katanya. Nggak bisa ditekan. Itu bener-bener kayak batu tangannya. Sampai tahun 2016 tuh, berarti berapa tahun Om tangannya kuat sekali. Dan memang cerita Swift itu saya tahu, Papa suka cerita dan itu jadi kayak buat saya, makanya Mas, kamu harus latihan fisik. Karena Om James bisa menang jauh dibanding yang lain, karena waktu itu fisiknya yang paling bagus, tangannya yang paling kuat. Ya, gitu kurang lebih Om ya. Salah satunya. Salah satunya. Iya. Terus Om James juga berapa tahun lalu balap di Jepang Om? Ikut ke Jurnas Jepang? Ya, kejuaraan nasional Jepang tahun 2017 atau 2018 ya. Waktu itu saya sama ada satu murid, Bernard. Baru Om doang kan Indonesia yang pernah ikut Jurnas Jepang? Iya, di kejuaraan nasional ya. Iya, kejuaraan nasional Jepang ya. Karena ikut di kejuaraan nasional Jepang itu nggak gampang, karena peserta mereka sendiri juga rame. Oke. Jadi karena kita banyak teman peslalom dari Jepang dan kenal orang-orang IMI di Jepang, saya minta dibuatkan waktu itu surat undangan. Oke. Nah, saya dapat privilege lah. Jadi diundang untuk dapat mengikuti kejuaraan, salah satu putaran kejuaraan nasional Suzuka. Oke. Bedanya apa sih sama slalom di Indonesia, Jepang? Apakah treknya lebih panjang? Ya, pada umumnya sih sama. Hanya memang kalau masalah kun ya sama dengan kejuaraan Asia yang sering kita ikuti. Jadi hanya dengan satu kun ya, satu warna. Dan mereka banyakan high speed dan bisa sampai gigi 4 ataupun gigi 5. Tapi kebetulan saya kemarin itu juga itu sampai gigi 4, walaupun buku standar itu sampai 4. Oke. Jadi ya agak kagok juga mulai ngeremnya. Kita kalau di sini kan kalau dilihat maksimum speed mungkin 70. Ya, segitu. Tapi kalau di sana bisa sampai 150. Jadi agak kagok sedikit ya. Ya namanya juga pengen mencoba. Kalau tanpa dicoba ya nggak tahu bagaimana cara kompetisi di luar. Oke. Ini sudah nasional udah banyak. Jepang yang ke Jurnasnya juga orang pertama yang ikut balapan di sana. Dari sekian banyak itu target yang ingin dan belum dicapai. Apa Om James? Mungkin sementara ini kan udah pernah saya mengikuti ya ke Jurda, ke Jurnas, sampai pun kejuaraan Asia Tenggara waktu bahkan ke Asia. Nah ini pengen kita mendorong PP ini untuk bagaimana caranya kita bersama-sama mempresentasikan kepada, ini kan ada jalurnya, kita harus ke FIA yang di Asia, itu untuk mendorong supaya slalom ini bisa menjadikan ajang uji coba dulu di kejuaraan dunia. Oke. Jadi masuk kalender FIA tapi di kejuaraan dunia. Karena kan kita di Asia udah berapa tahun. Mungkin kita harus ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Iya. Karena kita lihat mumpung di Indonesia kan masih getol-getolnya, selalu masih berjalan terus. Jadi kalau untuk berkompetisi di Asia kan kita udah ya antara 1, 2, 3 terus. Ya. Mungkin kalau masih berjalan adanya kejuaraan yang lebih tinggi lagi ya mungkin kita tidak jauh dari situ juga. Ya, ada tolak ukurnya lah paling tidak. Cita-citanya, targetnya bahwa slalom ini ada kejuaraan dunianya. Betul. Gitu James ya. Karena orang Indonesia pun di Asia udah antara juara 1-2. Kalau ada dunianya bukan tidak mungkin kita akan jadi juara dunia gitu. Begitu. Amin. Nah, kalau slalom kan Gymkhana ini kan dari awal kita ikut juga terlibat di Asia ini untuk membuat regulasi.
Jadi ada yang regulasi dari Indonesia diadopsi di kejuaraan Asia. Nah, itulah yang agak kita itu tidak terlalu sulit untuk mengikuti di kejuaraan Asia, khususnya slalom. Oke. Nah, terus ini kan Om James sudah puluhan tahun di dunia balap. Sedikit pesan-pesan buat pemirsa yang ingin balapan, baik itu yang mungkin masih muda atau yang sudah tidak muda lagi, itu pesan-pesannya apa Om buat teman-teman yang pada pengen mulai balapan? Ya, kalau mau, jadi kalau untuk coba-coba, mungkin memang kalau olahraga otomotif yang paling tidak memakan waktu banyak, tidak memakan biaya, itu slalom. Tapi tentunya kita harus dibimbing. Jadi mencari siapalah, ada yang dipercaya yang sudah biasa slalom, karena slalom itu tidak lama, karena slalom itu banyak kegunaannya juga. Jadi tidak hanya untuk slalom ini kan keterampilan. Jadi bukan hanya untuk kejuaraan aja, tapi kan untuk sehari-harian kita di jalan raya, bagaimana kita terampil di jalan raya. Jadi kalau kita tinggal mau mengembangkan, nantinya kita mau ke dunia otomotif lainnya, tinggal kitanya mau kemana. Tapi paling enggak, kalau untuk tahu responsif mobil, menghandling mobil, responsif akselerasi itu kalau di slalom sangat berasa. Dengan resiko yang minimal, karena kita kan tidak di jalan raya dan speednya juga tidak tinggi. Gitu. Jadi, tapi tentunya dengan bimbingan supaya kita tidak makan waktu banyak dan tidak banyak biaya yang keluar. Kalau dibimbing, kita akan lebih cepat mencapai apa yang kita inginkan. Jadi jangan coba-coba di jalan raya Om ya. Sudah di tempat yang tepat dan dibimbing oleh orang yang tepat juga. Ya, betul. Nah, tadi seperti yang episode-episode sebelumnya, kita sudah ada keseruan di Eduton Arena, sirkuit CVT Indonesia. Tadi kita juga udah time attack sama Om James. Gimana Om? Tadi time attack dengan mobil yang kita spesial siapkan, Toyota Avanza Matic di sirkuit ini. Gimana Om? Bayangan Om? Mobilnya sih oke. Tracknya oke. Karena Demas yang bikin. Jadi tentunya ngerti ya untuk mobil ini, mungkin ini safe atau segala macam ya. Oke lah, overall oke. Sebelumnya ada 3 orang yang sudah nyoba, Fitra Eri, Jimmy Lukita, dan Raden Rauf. Kalau yang keempat, tamu keempat, Alinka, kita belum time attack, dan Om James adalah orang keempat yang time attack di sini. Kira-kira Om James bisa lebih daripada Fitra Eri nggak? Karena Fitra Eri ini sekarang yang pemegang waktu tercepat ya. Kira-kira Om James bisa lebih cepat ya dari Fitra Eri? Saya akan lebih pede jika saya masih slalom sampai hari ini. Saya sendiri sudah 4 tahun vakum. Tapi kayaknya masih bisa Om ya? Kalau ngerasain mobilnya sih bisa, karena mobilnya juga enak ya? dikemudikan. Buat yang penasaran, mari kita saksikan Om James Sanger di sirkuit CVT Indonesia Eduton Arena. Nah, ayo kita saksikan bersama. Nah, ini Om James. Gimana Om rasanya? Terakhir pakai helm 4 tahun lalu. Iyalah. Meskipun ini kita main-main, tapi kita tetap pakai helm nih Om. Pakai helm. Buat safety ya. Dan wah, ini yang tadi Reja bilang, pemanasannya. Nah, nanti lo mesti coba aja, pegang tangan aja. Keras banget. Nggak lagi udah sekarang. Udah nggak Om ya? 3, 2, 1, go! Ini area high speed ya, gimana Om? Aman semua ya, tracknya aman, mobilnya juga. Kalau apa ya? Ya, kalau banyak coba malah bisa sih turun-turun 06 tuh. Masih bisa, 06 lagi Om? Iya, kalau ini saya lihat juga, ini muka-muka serius ya Om Cici zaman dulu nih.
Terus tangannya ciri khasnya set 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 set, set. Nah, kelebihannya Om Cici kalau saya lihat di sini adalah sama kun lebih rapet-rapet dibanding sama yang lainnya. Dibanding mungkin Fitraeri biasanya sama Krep, kalau Raden Rauf sama Jimmy Lukitnya juga, kalau Om James kan udah biasa sama kun, Om lebih rapet-rapet. Biasanya ya. Kayaknya lebih terbiasa untuk track ini. Jadi kira-kira Om James sama Om Fitraeri kencang siapa nih? Fitra biar jalan tapi nggak pernah selalu. Masih Om James 13 kali juara nasional. ya masih pede lah udah. Masih beda. Jadi saya sudah pegang catatan waktunya Om James juga di sini. Kalau kita lihat di sini, Tapi ini kan nggak belum ada yang pesawat men. belum ada. Ini kita lihat di leaderboard sebelumnya ada Fitraeri, Jimmy Lukita, dan Raden Rauf. Waktunya 36.819. Jimmy Lukita kalah sedikit dari Fitraeri 37.266. Dan Raden Rauf di posisi ketiga di 9067. Om agak curiga ini. Kenapa tuh? Tahu ini udah. Kenapa? Karena di atas itu ada tempat kosong masih bisa tuh. Ya, langsung aja. Tahu tapi. Om James Sanger dengan waktu 36 detik, poin 200. Lebih cepat 0,6 dari Fitraeri, luar biasa. Saya tempel ya Om. Jadi spesial memang ada. Udah disiapin nih. Spesial udah ada. Om James Sanger. Ternyata udah lama nggak balapan masih kenceng. Gimana nih Om? Ya kan nggak terlalu banyak handicap. Handicap nggak terlalu banyak. Mobilnya juga masih nyaman ya, nggak terlalu banyak oversteer understeer, dia nggak terlalu tuh. Karena mobil sekarang sudah agak-agak pinter kan. Bedanya juga cuma sedikit ya Om, cuma 0,6. Akan terjadi sengit nanti di tamu-tamu berikutnya. Mudah-mudahan dari Om James ke Jimmy Lukita cuma beda sedetik. 362 sama 372. Jadi kayaknya akan sengit di tamu-tamu berikutnya. Terima kasih Om James. Saya terima kasih juga. Sudah mampir ke sini. Saya harap acara seperti ini tetap berlanjut ya, karena ini memang bagus juga. Saya rasa juga bisa memotivasi teman-teman yang hobi otomotif ataupun yang tidak otomotif, karena mereka akan banyak mendapatkan informasi apapun ya, yang mungkin yang mereka dapatkan dalam acara yang seperti teman-teman lakuin ini. Ya, semoga tambah sukses dan sukses dan sukses. Amin. Terima kasih Om James. Jadi kalau dulu saya sempat satu tim sama Om James di tahun pertama, di trip pertama kita waktu itu saya ke Makassar, pesawatnya bareng jam 1 pagi sama Om James. Dia bilang gini, kalau mau menang itu bukan cuma jago nyetirnya, tapi hatinya juga harus bersih. Kalau hatinya nggak bersih itu nggak akan menang. Percaya sama Om. Hati itu mesti bersih baru menang, begitu, betul. Ya. Jadi jangan apa ya, munafik gitu. Jangan munafik. Itu 2015 trip pertama ke Makassar, jam 1 pagi pesawatnya waktu itu. Saya ingat banget. Dan terima kasih Om James. Sama-sama. Terima kasih. Salam untuk Papa Mama. Terima kasih Om. Jadi saksikan terus CVT Indonesia Nge-Podcast, Ngepoin Motorsport Podcast. Kalau kalian suka sama video ini bisa di like, subscribe juga channel CVT Indonesia, dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Thank you. Terima kasih Om James.